Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Selasa, 1 April 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 5, ayat 1 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, apakah kita pernah menyaksikan orang yang dapat menyembuhkan dan menjadi viral, setelah itu menggunakan namanya untuk ketenaran dan mendapatkan kesuksesan melalui media sosial? Hal itu berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Yesus, di mana ia menyembuhkan orang lumpuh di dekat kolam Betesda, tetapi ia justru dibenci oleh orang Yahudi. Dan Yesus pun tidak mau dengan sengaja mempromosikan dirinya sebagai penyembuh. Kerendahan hati ini perlu dicontoh, karena ketika kita mempunyai kelebihan, biar orang yang ditolong yang merespon, dan apabila itu diviralkan orang lain, tetapi dalam diri penolong tidak ada rasa meninggikan diri, berarti rahmat itu dari Tuhan. Kemegahan diri itu kerapuhan, sedangkan kasih itu melebihi kekurangan. Yesus juga berpesan supaya tidak melakukan perbuatan dosa, supaya sesuatu yang buruk terjadi. Dosa dan kebinasaan itu ada kaitannya. Maka, kita diundang untuk bertobat pada masa Prapaskah ini. Semoga rendah hati dan pertobatan menjiwai hidup kita, dan apabila belum ada dalam diri kita, maka harus kita tanamkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.